Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya belajarnya. Pada video kali ini masih akan membahas mengenai evaluasi granul. Seperti sebelumnya sudah dibahas bahwa ada beberapa cara untuk mengevaluasi granul, diantaranya dengan uji sifat alir, sudut reposa, kemudian indeks kompresibilitas, uji kadar kelembaban atau sering disebut loss on drying atau LOD. Evaluasi granul yang pertama adalah kecepatan alir atau laju alir. Laju alir granul ini sangat berperan penting pada saat proses pengisian granul ke dalam die atau ruang kompresi dari mesin tablet. Jika laju alirnya konstan dan optimal pengisiannya, maka tablet yang dihasilkan akan homogen. Sementara itu sebaliknya, jika kecepatan alirnya kurang baik, maka tablet yang dihasilkan menjadi bervariasi bobotnya. Untuk setiap 100 gram granul, laju alir yang baik itu kurang lebih 4-10 gram per detik atau kurang dari 10 gram per detik. Ini adalah alat flow tester untuk menentukan laju alir granul. Cara menggunakannya adalah dengan memasukkan 100 gram granul ke dalam corong pada alat ini. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk granul semua keluar dari corong itu dihitung. Setelah semua granul keluar dari corong, kita juga bisa menentukan sudut reposa. Sudut reposa atau sudut diam ini sangat juga menentukan proses pencetakan tablet. Sudut reposa yang kecil ini disebabkan oleh kadar kelembaban yang cukup tinggi. Karena ikatan antar partikelnya itu kuat sehingga granul keluar dari corong lebih cepat. Cara menentukan sudut reposa ini adalah dengan mengukur tinggi kerucut granul dan jari-jari dari alas kerucut granul yang dihasilkan. Kemudian dihitung tangan alfa sama dengan tinggi dibagi jari-jari. Bagaimana karakteristik sifat alir dari granul yang sudah kita uji? Ini bisa dilihat dari tabel berikut. Evaluasi granul yang selanjutnya adalah uji kompresibilitas. Uji kompresibilitas ini juga sering disebut uji kerapatan mampat. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampatan suatu granul, sehingga kita bisa menentukan apakah memang granul tersebut bisa dikempa atau tidak. Kompresibilitas ini sangat dipengaruhi oleh sifat alir dari granul. Cara menentukannya adalah dengan memasukkan kurang lebih 100 ml granul ke dalam gelas ukur, kemudian dipasang pada alat tap density dan kemudian diketuk selama 5 menit. Kemudian setelah itu diukur kembali volume terakhir setelah diketuk. Persen indeks kompresibilitas bisa ditentukan dengan rumus rho bulk dikurangi rho tap dibagi rho bulk dikali 100%. Atau dapat juga dengan menggunakan rasio Hausner dengan rumus seperti berikut. Berikut ini adalah tabel hubungan indeks kompresibilitas rasio Hausner dengan sifat alir. Bisa kita lihat bahwa sifat alir yang baik itu dimiliki oleh granul dengan indeks kompresibilitas kurang dari 15% atau rasio Hausner kurang dari 1,18.
Evaluasi granul selanjutnya adalah LOD atau loss on drying, atau kita sebut juga sebagai kandungan lembab atau kelembapan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat yaitu moisture analyzer. Persyaratannya, LOD ini rentangnya antara 1-5%. LOD ini dilakukan untuk menentukan kelembaban dari granul. Kelembaban granul ini disebabkan adanya kandungan air di dalam granul. Hal yang perlu diperhatikan dalam LOD ini adalah bahwa LOD ini tidak sama dengan pengujian kadar air. Karena saat pemanasan yang menguap itu bukan hanya air. LOD ini lebih tepat disebut loss on drying ya, atau susut pengeringan. Kelembaban yang terlalu tinggi pada granul akan menyebabkan granul sulit dicetak dan granul akan melekat, menempel pada punch dan die sehingga mengganggu proses pencetakan, dan biasanya hasil tabletnya ini akan terjadi capping. Sementara itu, jika kelembaban terlalu rendah akan menyebabkan tablet menjadi rapuh. Maka perlu diperhatikan kadar kelembaban yang cocok, yang cukup, karena kadar kelembaban ini akan berpengaruh pada kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur dari tablet. Berikut adalah sekilas tayangan video mengenai pengujian-pengujian yang tadi sudah dijelaskan. Selamat menyaksikan. Nah, itulah sekilas mengenai evaluasi granul. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.